Ya, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus yang sudah absen pada hari ini untuk mengikuti renungan fajar suara kebenaran hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 yang sudah hadir Pak Ardono, Kolendra, Cileni, Pak Soni, Pak Purwadi, Bu Juwani, Ibu Risma, Desri, Mbak Mei, Pak Heru, Pak Raden, Mbak Senja, Ibu Indah. Terima kasih untuk hadirannya. Tuhan selalu memberkati penjenengan semua. Mari kita akan memulai kegiatan renungan ini. Kiranya Tuhan akan memimpin, menuntun kegiatan renungan ini menjadi berkat untuk kita semua, supaya hidup kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapannya. Susunan pelayanan hari ini adalah Mari Suara Kebenaran akan disuarakan oleh Ibu Yohani. Pujian pembuka akan dilayani Cileni dari Semarang. Doa pembuka akan dilayani Mbak Mei dari Ambarawa. Pujian mengiringi pembacaan firman Tuhan dan dilayani Bu Risma dari Salatiga. Adapun pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 25 akan dibaca 4 personel. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 9 dibacakan oleh Kolendra dari Semarang. Diteruskan ayat 10 sampai 17 Bapak Soni dari Semarang. Ayat 18 sampai 20 Bapak Heru dari Salatiga. Diakhiri 21 sampai 25 Mbak Senja dari Ambarawa. Setelah pembacaan firman Tuhan, Bu Elza Sri Utami akan merespon dengan pujian. Setelah Bu Sri, Pak Radmin akan pujian mengantar renungan. Renungan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paring Rahmat yang akan dibantu Mbak Senja melalui relay. Setelah renungan, Oma Endang akan merespon dengan pujian. Setelah itu ada masa jeda. Kita akan panggil-panggil saudara-saudara yang belum sempat hadir. Kita akan masuk bagian yang kedua, sesi pertama, yaitu doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Purwadi. Demikian rangkaian susunan pelayanan pagi ini. Mari kita mulai saja dari Mari Suara Kebenaran yang akan dilayani oleh Ibu Juwani dari Semarang, Kobusari, dan seterusnya yang lain. Monggo selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mars Suara Kebenaran. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua.
mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Pujian pembuka. Tak satu pun, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Tiada satupun dapat memisahkan hidupku dari Engkau, Tuhan. Kau sahabat yang sejati. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendangku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendangku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Lanjut, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sahabat yang sejati. Engkau adalah sahabat yang tidak ada bandingnya. Engkau sahabat di kala susah, di kala senang. Engkau selalu ada. Sungguh kami bersyukur mempunyai sahabat yang begitu setia. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami semalam, dan kami boleh dibangunkan dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang sudah disegarkan kembali. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini juga Engkau juga sudah kumpulkan kami di frekuensi ini untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah renungan fajar suara kebenaran pada pagi hari yang indah ini. Bahkan Engkau juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Paring. Tuhan, terlebih dahulu ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampuni segala tingkah laku perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni ucapan dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami, sehingga kami boleh beribadah kepadamu dengan penuh sukacita, dan kami boleh menerima berkat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau memberkati setiap saudara-saudara kami yang akan berpelayanan pada pagi hari ini, baik yang berdoa, baik yang memuji Tuhan, baik yang membacakan firman Tuhan, baik yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati juga saudara kami yang memandu di sesi pertama maupun sesi kedua ini. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diberi kesehatan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh bertumbuh subur di dalam hati kami dan berbuah lebat, buah-buah roh yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin acara kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga setiap acara demi acara boleh menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan di frekuensi ini, baik yang sudah bergabung maupun yang hanya mendengarkan saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini, dan kami siap membuka ibadah renungan fajar pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku, seluruh jiwaku, untuk ku nikmati firman-Mu.
firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku akan firman-Mu. Lanjut. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius ayat yang ke-1 sampai ke-25. Perikop silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat kedua, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, Yehuda memperanakan Perez dan Zerah dari Tamar. Perez memperanakan Hesrom, Hesrom memperanakan Ram. Ram memperanakan, ayat keempat, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Ayat kelima, Salmon memperanakan Boaz dan Rehab. Boaz memperanakan Obed dan Rut. Obed memperanakan Isa. Ayat ke-6, Isa memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salmon dari istri Uria. Ayat yang ke-7, Salomo memperanakan Rehaben. Rehaben memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Ayat yang ke-8, Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Hiram. Hiram memperanakan Usia. Ayat ke-9, Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Lanjut. Saya akan melanjutkan ayat 10. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. 11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babil. 12, sesudah pembuangan ke Babil, Yekonya memperanakan Syatiel. Syatiel memperanakan Yehubabel. Yehubabel memperanakan
Abihud. Abihud meranakan Eliakim. Eliakim memeranakan Asyur 14. Asyur memeranakan Sadok. Sadok memeranakan Akim. Akim memeranakan Eliud 15. Eliud memeranakan Eleazar. Eleazar meranakan Matan. Matan meranakan Yakub 16. Yakub memeranakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babil, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babil sampai Kristus. Dilanjut, monggo, Pak Heru. Kelahiran Kristus. Kelahiran Yesus Kristus 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Selanjutnya. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
Raja mulia dan kekal. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah mereka yang diundang di dalam perjamuannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ya Tuhan, Engkau tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah, maka saya akan sembuh. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan, saya ulang kembali. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dan yang selalu saya rindukan dan selalu menjadi doa kami. Puji Tuhan, dapat kesempatan untuk bersama-sama kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Senjaya yang sudah membantu untuk dapat melangsungkan bagian yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan juga melalui Pak Ardono, terima kasih buat penjadwalan untuk saya ikut berbagi dan kesempatan yang telah diberikan. Saya telah mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang disiarkan lewat grup Suara Kebenaran, baik ketika ada kegiatan di tempat di rumah ya Pak Harno maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat ada di Semarang dan terakhir saat ada di Gunung Lawu, dan saya mengikuti dan membuat saya menjadi kayak jadi anak kecil mungkin bisa tersayat-sayat karena ya kenapa saya nggak bisa ikut ya, kok jauh banget nih ya, mau ikut selalu mau hadir tapi belum ada kesempatan yang pas untuk saya dapat mengikutinya. Saya puji Tuhan walaupun kami tidak secara aktif dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di jalan, namun kami dapat mengikuti lewat informasi-informasi yang di-share di grup. Dan saya selalu ikut meresponi bagian-bagian mana yang memang saya mesti ikut memberikan respon. Puji Tuhan, senang sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, kita telah membaca di dalam Injil Matius pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-25, luar biasa. Dan tentu saja saya tidak mungkin untuk menyampaikan secara rinci dari bacaan pada pagi hari ini. Saya akan fokus pada ayat yang pertama. Matius 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kemudian, kalau kita membaca di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, ini adalah perjanjian yang Allah sampaikan kepada Abraham tentang Abraham. Alkitab mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang telah mengutuk engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kebenaran di dalam Kejadian 12 ayat 3 ini adalah pernyataan Allah, firman Allah yang disampaikan kepada Abraham. Dan perjanjian ini juga
disampaikan kepada Tuhannya, kepada keturunan yang akan dilahirkan baginya. Saudara-saudara sekalian, mengapa Injil Matius mengawali dengan silsilah? Matius, penulis Injil Matius, ingin menunjukkan bahwa kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah anak Daud dan Tuhan Abraham. Orang Yahudi sangat menjunjung tinggi tentang Tuhan. Bahasa yang keren kita sering dengar yaitu tentang rekam jejak. Dari mana? Walaupun Tuhan yang ada di atasnya itu secara duniawi, secara manusiawi ada orang yang juga melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Misalnya seperti Manase. Kalau kita membaca kitab raja-raja, maka nama-nama yang tercantum dalam Injil Matius itu tercatat karena mereka adalah seorang raja, orang-orang yang punya kedudukan, orang yang memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Namun tidak semua orang itu adalah orang yang baik-baik. Tapi yang jelas, Injil Matius ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang menghebohkan pada masa kelahirannya itu adalah anak Daud, disebutkan anak Daud dan Tuhan Abraham. Itu sebabnya ketika di dalam pelayanan Yesus, kalau kita membaca dan kita sudah melewati dalam bacaan kita yang lalu, dan nanti kita akan menemukan bagaimana orang-orang Yahudi ingin agar Yesus sungguh-sungguh menjadi Mesias secara politik, menjadi Mesias secara politik. Kita sering menyatakan tentang Yesus Kristus. Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Yesus dirancangkan oleh Allah sebagai juru selamat. Tadi Mbak Senja telah membacanya. Sesungguhnya ia akan melahirkan, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus disebut juga Kristus, artinya Mesias. Kita sedang persiapan untuk diingatkan sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Paskah, yang sebentar lagi kita akan di bulan Maret ini kita akan bersama-sama memperingati perayaan Paskah, peristiwa Paskah, peristiwa besar yang luar biasa. Kemudian Yesus yang dinyatakan sebagai Mesias itu, orang-orang Yahudi ingin dia benar-benar menjadi seorang Mesias secara politik, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja secara duniawi ini. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan mati, akan diserahkan kepada tangan orang berdosa dan mati, dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Dia akan bangkit dari antara orang mati itu. Ketika Yesus sedang memperbincangkan itu, maka Petrus, salah satu murid Yesus, menarik Yesus dan menyatakan, jangan ngomong itu berbahaya sekali. Kami semua orang ini, seluruh umat yang sedang mendamba-dambakan, sedang mengharapkan bahwa Engkau akan menjadi raja kami, akan membebaskan kami. Jangan ngomong itu
itu berbahaya. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian mereka harus pergi ke Yerusalem. Dan ketika Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, begitu luar biasa orang mengeluhkan Yesus. Dinyatakan dalam Alkitab bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem dengan naiki keledai muda. Kemudian orang menyambutnya, orang menggelar pakaiannya, menggelar daun-daun di sepanjang jalan di mana Yesus akan melewati. Kalau sekarang mungkin pakai istilah ada karpet merah sebagai penyambutan raja yang akan datang. Seorang raja yang akan memimpin dan membebaskan Israel, membebaskan Yahudi. Saudara sekalian, kemudian ternyata para murid Tuhan mereka mulai kusak-kusuk dan ada yang sudah berani ngomong. Kalau saudara membaca nanti kita akan sampai pada Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-35, 36 dan 37. Ada murid Tuhan yang namanya Yakobus dan Yohanes yang minta jabatan politik dengan mengatakan kalau nanti sampai waktunya engkau duduk di tahta itu, maka berikanlah kepada kami untuk ikut juga memimpin dan duduk di tahta yang satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri. Artinya mereka juga tertarik untuk ngomong masalah politik, jabatan. Kemudian Yesus menegur mereka, barang siapa yang ingin menjadi besar, dia harus melayani, harus menjadi seorang hamba. Siapa yang mau menjadi orang yang terdepan, dia harus ada di paling belakang dan dia melayani, mengasihi dan seterusnya. Ternyata konsep pembebasan kemerdekaan yang dirindukan oleh orang-orang Yahudi, Yesus memahami itu. Tetapi bukan cara seperti itu yang Yesus inginkan, karena Yesus ingin memberi kemerdekaan. Dan Alkitab mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan seluruh bangsa, seluruh umat manusia, umatnya seluruh bangsa di dunia ini, bukan hanya untuk orang Yahudi. Karena itu ketika Yesus bicara tentang bangsa-bangsa lain, orang-orang Yahudi khususnya dari kelompok Farisi, orang-orang kelompok garis keras, mereka menjadi marah karena mereka juga ingin Yesus menjadi Mesias segala politik bagi orang Israel. Saudara bisa mengingat bagaimana ketika seorang perempuan yang membawa anaknya yang sakit kemudian minta kesembuhan yang daripada Yesus, apa yang berkatakan dari Yesus? Yesus juga pernah menyinggung tentang memahami tentang kehendak orang-orang Yahudi. Dia mengatakan, aku diutus saya untuk orang-orang dari orang Israel, umatku Israel. Tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, nanti kita akan sampai pada pasalnya yang ke-15. Kemudian perempuan itu mengatakan, benar Tuhan bahwa kami nggak pantas menerima roti itu. Tapi anjing itu bisa makan remah-remah yang satu dari meja tuannya. Dan saat itu Yesus menyembuhkan orang yang bukan orang Yahudi. Dan itu menimbulkan sebuah kemarahan. Kemudian ketika
mereka para murid-murid Tuhan berkumpul di salah satu tempat setelah Yesus mati, setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian mereka berkumpul, maka kita dapat membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kalau Mbak Suja bisa bantu saya untuk membacakan, untuk mendapatkan Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 dan 7, Mbak. Kalau Mbak, terima kasih sebelumnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Demikian sabda Tuhan. Ya, makasih Mbak Senja sudah membacakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini terbukti sebuah kenyataan sejarah. Para murid-murid Tuhan yang berkumpul itu, mereka menyatakan kepada Yesus, maka percaya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, siapa yang nggak bangga memiliki kerajaan yang kuat seperti saat Daud memerintah, saat dilanjutkan oleh anaknya Salomo yang memerintah Israel. Daud berhasil pemerintahannya di Yehuda itu menguasai seluruh Israel dan menjadikan Yerusalem menjadi pusat, menjadi ibu kota pemerintahannya pada waktu itu. Menjadikan Yerusalem bukan saja menjadi tempat pusat penyembahan, menjadi kiblat sesembahan. Kita diingatkan dengan peristiwa kitab Daniel pasalnya yang ke-6, bagaimana ketika orang Israel ada di pembuangan di Babel, kemudian ada perintah ke semua orang menyembah kepada kaisar, kepada raja. Namun ada Daniel, pemuda Ibrani, salah satu orang buangan itu yang tidak melakukannya. Kemudian orang-orang Babel ingin mendapatkan siapa sesungguhnya dia ini, kalau sampai nggak mau menyembah kepada kaisar, kepada raja. Dan ternyata terbukti bahwa Daniel hanya menyembah kepada Allah Israel, dan di rumahnya dibangun tempat di mana dia dapat berdoa, tempat doa, ruangan doa yang jendelanya setiap kali dia berdoa jendelanya terbuka, dan itu mengarah kepada kota Yerusalem. Yerusalem menjadi kiblat di mana orang-orang Yahudi dan keturunan Yahudi menjadikan Yerusalem menjadi kiblat doanya. Dan itu sejak awal, sejak lama sekali itu keyakinan orang Yahudi seperti itu. Mereka melakukannya. Yerusalem menjadi kiblat saat mereka menyembah kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Dan itu yang menjadi masalah yang akhirnya ditemukan. Ini kasusnya buat Daniel, dan Daniel harus menanggung risikonya. Orang yang menyembah kepada Tuhan dan dianggap tidak taat kepada perintah raja, dan dia harus dimasukkan ke gua singa yang tidak disediakan makan. Diharapkan Daniel akan menjadi mangsa yang tempat para singa-singa pemeliharaan, singa peliharaan raja, yang menjadi alat penghukuman pada saat itu buat orang yang melanggar aturan
kenegaraan di Babel saat itu. Kemudian kita juga diingatkan dengan peristiwa tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita membaca kitab Daniel pasal 3, bagaimana mereka tidak mau menyembah patung emas yang raja perintahkan, karena seluruh umat, baik warga pribumi Babel maupun orang buangan, mereka harus menyesuaikan diri dan mereka harus mengikuti aturan yang telah disampaikan oleh raja, bahwa semua umat harus menyembah kepada patung emas yang didirikan itu. Dan ditemukan bahwa ada sekelompok orang Yahudi para buangan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mereka tidak mau menyembah kepada patung emas yang raja perintahkan. Kita dapat membaca di dalam ayatnya yang ke-17 dan 18 dari Daniel pasal 3. Saudara sekalian, kemudian Daud ketika dia menjadi seorang raja, dia menjadi ke Yerusalem, menjadi ibu kota dari pemerintahannya, menjadi pusat sembayangan, dan kota itu menjadi sangat terkenal sampai hari ini. Sampai hari ini orang merindukan Yerusalem, kepengen ziarah ke Yerusalem. Kenapa? Karena di sana ada sejarah besar. Selain menjadi pusat sembayangan, kiblat sesembahan bagi orang-orang Yahudi, Yesus di dalam melakukan segala peristiwa pelayanannya saat dari masa kelahirannya, pelayanannya sampai kematiannya, dan bersama dengan para murid-muridnya ada di wilayah Yerusalem. Walaupun Indonesia tidak atau belum melakukan hubungan diplomatik, hubungan politik dengan pemerintahan Israel, tetapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di Indonesia, hampir setiap tahun mereka melakukan ziarah ke sana. Berapa kali saya ditawari untuk ikut ke Yerusalem. Tahun ini di bulan Desember nanti kami dijadwalkan untuk ikut ke Yerusalem. Saat kami masih ada di Ambarawa, pernah istri saya pamit kepada saya karena keluarganya melakukan study tour. Mereka melakukan tour religi perjalanan jalan salib ke Yerusalem. Kemudian istri saya ini pamit kepada saya, Pak, keluarga akan melakukan ziarah jalan salib ke Yerusalem. Kemudian istri saya bilang, saya mau ikut. Saat itu saya melihat istri saya itu sudah batuk-batuk itu, kemudian kondisinya sudah tak begitu sehat sekali. Kemudian saya lihatkan tentang peta Yerusalem, peta perjalanan orang yang selalu salib dari Jakarta sampai ke Mesir, naik pesawat yang begitu lama. Kemudian kalau nggak turun di Mesir, turunnya di Yordania, karena untuk turun sampai ke Israel kan tidak boleh. Langsung ke Yerusalem, ibu kota di Israel itu yang sekarang ini kota Tel Aviv kan nggak ada, kita nggak boleh. Orang Indonesia harus turun di Yordania. Dari Yordania mereka mengadakan perjalanan bis dari Mesir sampai ke pegunungan seperti ini. Kemudian saya tunjukkan tentang perjalanan naik Gunung Sinai, bagaimana Allah berfirman kepada Musa, kemudian bagaimana Allah memimpin orang Israel melalui kepemimpinan Yosua. Seperti ini nggak tamat,
ini kondisinya ini tanah berbatu-batu. Kira-kira kamu mampu enggak jalan seperti ini? Kalau mampu enggak apa-apa. Dan dia bilang, wah, enggak mampu kalau kayak gini, saya mati ya di sana. Karena kondisinya masih suka batu-batu, suka muncul sesek-sesek gitu. Istri saya membatalkannya. Kemudian tetangga kami di Kupang Duku, di atas puskesmas itu, saya karena dekat sekali dengan Bu Wanto. Bu Wanto juga dalam kondisi tidak sehat. Bu Wanto ini tidak ke Yerusalem. Dia pamit melalui putrinya. Dia ngomong minta doanya, ibu mau tidak ke Yerusalem, mau rezeki. Nah ibu itu nggak sehat, aku pikir. Dan ibu maksa mau ikut ke sana. Mumpung masih ada kesempatan untuk ke Yerusalem. Dan Wanto tidak ke Yerusalem. Yang saya membuat sangat terheran-heran. Wanto yang tinggalnya juga susah-susah seperti itu, tapi ternyata bisa sampai di sana, mengikuti proses perjalanan jalan salib di sana, dan kundur ke Ambara masih semua sembah menjadi sehat sampai hari ini. Saudara sekalian, dan saya waktu itu ngomong kepada istri saya mau ke Yerusalem baru saja. Ya akhirnya menjadi judul pujian. Oh Yerusalem, kota mulia, dan seterusnya itu. Bapak Ibu saudara sekalian, Yerusalem dirancang oleh Tuhan, bukan saja menjadi tempat pusat sesembahan, tapi Yerusalem dirancang oleh Allah menjadi tempat persinggahan, berkumpulnya orang-orang percaya pada akhir zaman. Akan ada Yerusalem baru, dunia baru, ini disebutkan sebagai Yerusalem. Dan itu tempat di mana orang-orang percaya yang tetap setia kepada Tuhan akan mendapatkan bagian itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara sekalian, tidak heran ketika para murid-murid Yesus mereka menanyakan, apakah pada masa ini engkau dapat memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Yesus menjawab di dalam ayatnya yang ke-7, engkau tidak perlu tahu tentang masa dan waktunya. Israel akan dipulihkan, tapi ada waktu Tuhan. Ada waktu yang tepat buat Tuhan melakukannya itu. Kemudian ayat 8 mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke seluruh ujung bumi. Dan itu rencana Tuhan. Allah menghendaki keselamatan, kemerdekaan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh umat manusia di dunia, karena itu adalah kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kemudian karena kehendaknya, Yesus mengatakan bahwa kehendaknya itu manusia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa. Mereka akan melakukan apa yang mereka kehendaki, bukan saja dicemooh, tetapi mereka akan menyalibkannya, dan Yesus akan mati di kayu salib itu di tangan mereka. Tapi pada hari yang ketiga,
Yesus akan bangkit sesuai dengan kitab suci. Dan Paulus telah menyaksikan itu dan menyatakan kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat pertama sampai dengan yang ketiga, maka Paulus juga menyatakan kebenaran itu bahwa Yesus yang telah ditangkap, dianiaya, kemudian Yesus yang telah disalibkan dan matinya dikuburkan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, semuanya sesuai dengan kehendaknya, dengan kehendak Allah itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita membaca tentang peristiwa Getsemani, ini bukti bagaimana Yesus ini sangat memahami kondisi umat Allah pada waktu itu, memahami kondisi Israel. Karena itu Yesus di dalam doanya di Getsemani, dia menyatakan, ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini berlalu, biarlah itu berlalu, tetapi jangan kehendakku, biar itu terjadi seperti kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah dia harus mati, karena kematiannya untuk menyelamatkan secara sempurna, memberikan pengampunan dosa secara sempurna, dan memberikan kehidupan abadi secara sempurna kepada seluruh umat manusia. Injil Yohanes pasal pertama ayatnya yang ke-12 dinyatakan bahwa orang-orang yang percaya di dalam namanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Melalui Yesus kita disebutkan anak Allah. Bukan saja kita menjadi telah Abraham, telah Daud. Mungkin secara duniawi ini kita nggak punya telah yang mulia itu, telah Daud atau telah Abraham secara fisik. Tetapi melalui Yesus Kristus dan percaya di dalam namanya, Alkitab mengatakan kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagaimana respon kita setelah kita membaca dan merenungkan bacaan kita pada pagi hari ini? Kami mohon agar Roh Kudus kiranya akan menolong kita untuk tetap setia sampai pada akhir hidup kita. Dan kita akan memohon agar kita dapat menebarkan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik untuk keluarga maupun warga masyarakat di lingkungan di mana kita ada, maupun di lingkungan perhimpunan Tuhan. Pada saat kita kebaktian, saat kita berpelayanan, kehidupan kita menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita akan tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik kepada kami. Kami telah membaca dan merenungkan dari Injil Matius pertama sampai dengan yang ke-25 ini. Kami bersyukur karena kami telah menyaksikan bagaimana Yesus yang adalah telah Daud, Yesus adalah telah Abraham. Dan firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa kami diselamatkan, kami mendapatkan pengampunan dan menjadi anak-anak Allah ketika kami percaya kepada Yesus, Juru Selamat kami, dan Engkau yang telah memberikan pengampunan secara sempurna dan memberikan keselamatan dan kehidupan abadi. Kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami dan Engkau akan menolong kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berikan kepada kami kekuatan, kesehatan dan perlindungan serta penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus,
yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesusku. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Haleluya. Bangga, Tuhanlah Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, yang wajib kita muliakan. Sebab itu, saudara yang terkasih, mari kita menjadi saksi Kristus, melayani Tuhan,